Sobat Belajar, selamat datang di Ayo Belajar. Gimana nih kabarnya Sobat Belajar? Pasti kalau misalnya mau mengawali hari selalu harus dengan semangat ya. Kalau misalnya nggak semangat, coba deh Sobat Belajar lihat di cermin ya, terus tersenyum. Nah, pasti kalau misalnya senyum itu bisa ngilangin sedikit mood yang lagi nggak enak nih. Nah, terus abis itu bakal ada semangat baru. Percaya deh Sobat Belajar, semangat itu gak harus dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Wah, Kak Via pagi-pagi udah kasih motivasi nih. Emangnya hari ini mau belajar apa sih Kak Via? Pagi-pagi udah dimotivasi nih Sobat Belajar yang di rumah. Oh, harus dong, mau belajar apapun harus tetap dimotivasi. Tapi hari ini kita mau belajar sesuatu yang unik Sobat Belajar. Mungkin sesuatu yang nggak bisa kita lihat, tapi dia itu sangat amat berperan nih di dalam tubuh kita. Ciri-cirinya apa? Kecil banget. Ukurannya itu sampai di tahap sudah nanometer. Wow, bukan nano sih, masih mikro. Oke, sudah di tahap dia mikrometer. Terus di dalam suatu unit yang besarnya hanya beberapa mikrometer ini ada organel-organel lain nih. Jadi ada lagi sub-subnya di dalamnya yang nantinya akan membuat struktur untuk menjadi suatu proses. Nah, kira-kira apa tuh? Kecil, tapi di dalamnya ada organel lagi. Nah, sebelum kita tebak-tebakan nih, sama apa sih unit terkecil itu? Sekarang kita mau sedikit kayak vlogger dulu nih, Cie. Hari ini kita mau jadi vlogger dulu. Kita mau bikin vlog yang bisa kita kerjain di rumah. Terus juga bisa kita jadiin sebagai motivasi baru nih kan. Kalau misalnya Sobat Belajar pasti udah punya kamar masing-masing nih, ya kan? Nah, hampir semua suasana itu tergantung gak sih sama kamarnya. Terus juga kita bisa ngelihat gambaran diri kita sendiri itu lewat tatanan kamar kita kan. Makanya hari ini kita mau coba untuk jadi vlogger dengan membuat video room tour. Nah, sekarang kan lagi zaman banget ya, setiap vlogger itu kayak room tour nih, yuk kita room tour gitu. Karena sekarang lagi mengawali tahun baru nih, ya kan. Nah, pasti kalau misalnya ada tahun baru itu kita mau buat suasana baru juga. Salah satunya adalah dengan cara mendekorasi ulang kamar kita. Dengan cara apa? Dengan cara room tour. Nah, kita kenalin nih kamar kita itu kayak gimana sih. Siapa tahu bisa menginspirasi yang lain. Yuk, kita room tour. Nah, let's play. Oke, kita lihat. Oke, ini adalah gambaran kamar masa kini nih Sobat Belajar. Jadi simple, nggak banyak warna, tapi cozy dan juga nyaman banget. Ya nggak sih? Sobat Belajar bisa lihat di sini. Di dalam suatu ruangan nih, ada lampu yang warnanya putih dengan suasana kamarnya juga warna putih. Terus di sini karena kebetulan pemiliknya itu suka banget baca buku, jadi ada rak buku di sini. Terus di sini ada sedikit sentuhan tanaman nih, ya kan? Ada sedikit sentuhan tanaman. Terus dan juga sofa-sofa yang nyaman banget dan warnanya itu kalem juga ya, warna-warna kalem, warna-warna cozy. Nah, bisa katanya dari sini kita bisa lihat bahwa pemilik kamar ini tuh dia lebih mengutamakan kenyamanan nih, tapi dia juga suka sesuatu yang simple dan nggak terlalu banyak warna yang mendominasi gitu. Dan tau nggak sih Sobat Belajar, kalau unit yang tadi udah kita omongin itu bisa kita ibaratkan seperti kamar ini. Unit yang barusan kita omongin itu dia besarnya hanya beberapa mikrometer, ya kan? Nah, terus beberapa mikrometer itu adalah kita analogikan sebagai sebuah kamar, di mana di dalamnya itu ada organel-organel lainnya. Organelnya itu apa? Organelnya itu sofa di sini. Terus apa lagi? Bangku. Nah, terus apa lagi nih Sobat Belajar? Terus ini. Terus lukisan, lampu, nih kita lihat nih. Jadi unitnya itu, unit yang tadi Kak Via dia besarnya hanya beberapa mikrometer,
kita analogikan sebagai satu ruangan kamar. Oke. Terus di dalamnya ada yang namanya organel. Nah, organel yang menyusun di dalam suatu unit yang kecil itu kita analogikan sebagai lampu. Oke. Terus lemari. Terus apa lagi nih? Sofa yang sebelah sini. Terus bangku. Sofa lagi. Terus di sini ada meja. Terus ada lukisan, ya kan? Ada jendela. Nih, di sini ada jendela juga dan ada lukisan. Gitu. Jadi bisa dibayangin ya. Satu unit kecil seperti ruangan. Di dalamnya ada organel-organel yang menyusunnya. Organelnya kita ibaratkan sebagai barang-barang yang ada di dalam kamar. Bangku, sofa, meja, vas, tumbuhan, rak, dan juga lampu. Oke, jadi kira-kira Sobat Belajar udah bisa bayangin ya, unit ini kecil, di dalamnya ada organel, tapi dia memiliki fungsi yang benar-benar penting banget. Fungsinya bisa Kavia bilang sebagai fungsi kunci di dalam tubuh kita. Pokoknya kalau nggak ada unit ini, tubuh kita tuh nggak bisa apa-apa. Sih? Gimana? Udah ada tebakan belum? Udah penasaran belum? Unit apa yang kita analogikan sebagai kamar dengan ukuran yang kecil, tapi di dalamnya ada organel-organel yang fungsinya sangat amat penting. Hampir seperti fungsi kunci. Penasaran kan? Kalau penasaran, tetap stay tune ya di Live Kasis Ayo Belajar. Jangan kemana-mana ya Sobat Belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, gimana? Udah penasaran belum nih? Apa unit yang tadi? Kecil tapi fungsinya sangat amat penting untuk tubuh kita. Dia adalah sel. Nah, tapi bukan sel penjara ya, Sobat Belajar, bukan. Sel ini dia itu adalah suatu unit ya. Kalau Kavia bisa bilang adalah unit terkecil di tubuh kita yang fungsinya itu dia sebagai pengatur aktivitas tubuh. Gitu. Jadi tubuh kita ini terdiri dari sel-sel kecil nih Sobat Belajar. Nah, kita akan belajar sel kecilnya itu. Nah, sel itu kita pelajari mulai dari sejarahnya dulu nih. Pokoknya kalau belajar apapun kita harus tahu nih sejarah penemuannya dulu. Bagaimana nih penemu-penemu kita terdahulu itu bisa menemukan unit sel ini. Oke, nanti kita kenalan sama Bapak sel, yaitu Bapak Robert Hooke. Setelah itu kita akan belajar nih macam-macam sel. Sel itu ada beberapa macam. Nanti dia bedakan menjadi satu yang lebih sempurna dan ada yang lebih sederhana lagi. Nah, kemudian kita akan jelaskan struktur sel. Nah, nanti baru nih di dalam struktur sel ini kita memakai analogi kamar yang tadi. Oke, jangan lupain ya analogi kamar yang tadi. Itu nanti pengantar untuk struktur sel. Oke, daripada banyak ngomong, kita mulai dari sejarah sel dulu ya. Kita kenalan dulu sama Bapak yang menemukan sel. Oke, Bapak yang menemukan sel itu namanya Bapak Robert Hooke. Oke, nah awal mulanya kalau misalnya semua penelitian itu kan pasti diawali dengan ketidaksengajaan. Ya nggak sih? Dengan kekepoan. Sama dengan Bapak Hooke ini juga. Jadi Bapak Robert Hooke ini mengamati batang kayu yang sudah mati. Nah, ketika diamati batang kayu yang sudah mati itu, di bawah mikroskop muncullah gambar seperti ini Sobat Belajar. Gitu. Muncul gambar gabus-gabus. Ya. Nah, di dalam gabus-gabus ini ada seperti ruangan-ruangan kecil ya. Nah, makanya tadi sel itu diibaratkan sebagai suatu ruangan gitu. Karena awalnya sel itu juga berasal dari bahasa Yunani itu cellule yang artinya kamar. Makanya tadi Kavia bilang kalau kita analogikan nih, sel itu adalah kamar. Kamar kecil yang di dalamnya ada organel-organel. Organelnya contohnya, kalau kita analogikan apa? Benda-benda yang ada di dalam, nah yang ada di dalam kamar tadi. Seperti itu. Nah, kemudian, tapi kan ini adalah
sel-sel yang sudah mati ya, karena kan tadi keadaannya kayu-kayunya sudah mati. Tapi ternyata setelah diteliti oleh peneliti selanjutnya yaitu Bapak Anthony van Leeuwenhoek, ternyata sel ini itu ada yang masih hidup sobat belajar. Ada sel hidup gitu. Nah, di dalam sel hidup ini ada suatu komponen nih yang namanya sitoplasma gitu, dan ternyata sel yang masih hidup ini bisa bergerak seperti itu. Makin penasaran nggak sih? Nah, sel itu kalau misalnya sudah mati itu bentuknya seperti ruangan-ruangan seperti yang Bapak Robert Hooke lihat ini. Tapi kalau misalnya yang masih hidup itu masih di dalamnya ada sitoplasma, yaitu berupa cairan dan bisa bergerak. Kecil, bisa bergerak, fungsi kunci, dan banyak organel. Penasaran banget gak sih? Seunik apa sih sel yang ada di dalam tubuh kita ini? Oke, nah kita sudah belajar sejarahnya awalnya dari Bapak Robert Hooke. Kemudian kita akan belajar tentang macam-macam sel nih. Nah, kita lihat macam-macam sel itu ada dua. Yang pertama ada sel yang seperti ini dan juga ada sel yang seperti ini. Sel seperti ini dan sel yang seperti ini. Memangnya sel seperti apa yang akan kita bicarakan? Nah, jadi sobat belajar, ada dua macam sel. Dibedakan berdasarkan ada dan juga tidak ada dan tidaknya membran inti. Nah, yang pertama yang lebih sederhana dan tidak punya membran inti itu disebut sebagai sel prokariotik. Nah, sedangkan untuk sel yang sudah mempunyai membran inti disebut eukariotik. Nah, sebenarnya membran inti itu apa, Kak? Nah, jadi sobat belajar, kalau misalnya Kak Fia bisa ibaratkan, sel ini itu juga punya otak. Gitu. Jadi, sel ini punya otak. Otaknya adalah inti sel. Oke, otaknya adalah inti sel. Nah, inti sel ini kalau misalnya di prokariotik itu dia tidak diselubungi suatu membran. Gitu. Jadi si inti selnya ini isi di dalamnya yaitu materi genetiknya itu bersatu dengan organel-organel lainnya. Namun kalau untuk sel eukariotik yang sudah lebih kompleks lagi, dia inti selnya itu diselubungi oleh membran inti. Seperti itu. Jadi otaknya tuh dilindungi oleh membran. Jadi tidak bersatu dengan organel-organel lainnya. Seperti itu. Makanya sel prokariotik itu dia lebih sederhana. Organel-organel di dalam selnya. Contohnya apa? Kalau prokariotik itu dia adalah bakteri. Gitu. Terus juga ada protista. Protista yang mirip jamur. Kemudian yang mirip hewan dan juga mirip tumbuhan. Kalau eukariotik contohnya apa? Tumbuhan dan juga hewan. Nah, bisa dilihat juga manusia yang lebih gampangnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu si prokariotik. Karena yang eukariotik itu nanti akan dibahas detail satu persatu. Karena dia lebih kompleks gitu. Nah, kalau untuk sel prokariotik, ciri utamanya kan tadi dia tidak memiliki membran inti. Ya kan? Makanya disebutnya nukleoid. Kalau misalnya di eukariotik namanya adalah nukleus. Karena dia diselubungi oleh membran inti. Tapi karena di sini dia tidak diselubungi oleh membran inti, dia disebut sebagai nukleoid. Kemudian di sini ada flagel untuk bergerak. Nah, kalau untuk sel prokariotik dia punya 3 lapisan nih. Yang pertama ada kapsul yang paling luar. Di dalamnya yang ini ada dinding sel. Dan di dalamnya lagi ada membran sel. Oke, jadi ini lapisan pelindungnya nih. Si trio di membran sel, dinding sel, dan juga kapsul. Di sini ada yang seperti rambut-rambut adalah villi. Fungsinya untuk berdiam diri di suatu substrat. Jadi biar nggak kemana-mana kalau misalnya keadaannya sedang tidak menguntungkan. Seperti itu, sobat belajar. Dan di sini ada satu juga yang paling utama yang membedakan dari eukariotik dan eukariotik adalah plasmid.
Nah, kalau di dalam eukariotik itu dia nggak punya plasmid. Apa itu plasmid? Itu adalah materi genetik yang berbentuk lingkaran. Gitu. Kan kalau di sini sobat belajar nukleoidnya bentuknya seperti benang-benang yang berantakan ya, benang-benang kusut. Tapi kalau misalnya plasmid dia bentuknya hanya lingkaran saja. Seperti itu. Untuk prokariotik masih sederhana ya kalau prokariotik. Baru nih kita akan lihat si jagoannya yang akan kita bahas satu-satu, yaitu adalah eukariotik. Jangan sedih dulu karena eukariotik itu dibagi dua sobat belajar. Ada sel tumbuhan dan juga sel hewan. Karena kan tadi dia makhluknya adalah tumbuhan dan hewan, gitu ya. Kalau hewan, kalau di biologi termasuk dengan manusia. Nah, kita lihat. Sel tumbuhan itu kalau sobat belajar lihat bentuknya lebih kotak, ya kan? Terus ada lapisan hijau di luarnya. Lapisan hijaunya itu apa, Kak? Itu adalah dinding sel. Oke, kita tandain ya. Dinding sel. Dinding sel. Nah, sedangkan di sel hewan itu bentuknya lebih bulat dan juga nggak ada nih yang warna-warna hijau gini. Nah, makanya kalau untuk sel tumbuhan dia langsung ke membran sel. Tahu nggak sih pengaruhnya sel tumbuhan punya dinding sel sedangkan sel hewan tidak punya dinding sel? Nih, kenapa tumbuhan kenapa tumbuhan tidak bisa bergerak seluas hewan bergerak? Karena dia punya dinding sel. Jadi dinding sel ini dia bentuknya strukturnya itu sangat amat rigid. Rigid itu artinya kompak, kuat gitu. Untuk melindungi tumbuhan. Jadi karena dia punya lapisan luar yang kaku, yang rigid dan juga yang kuat, akhirnya dia tidak bisa bergerak seluas hewan. Nah, sedangkan kalau hewan dia terdiri dari membran sel yang strukturnya itu fluid gitu. Fleksibel. Nah, makanya hewan bisa bergerak secara luas, artinya bergerak secara bebas dibandingkan dengan tumbuhan. Seperti itu. Jadi udah tahu ya sekarang kenapa tumbuhan itu tidak bisa bergerak seaktif hewan. Karena dia memiliki dinding sel yang terdiri dari susunan yang rigid, kompak, dan juga kuat. Sedangkan hewan itu tidak memiliki dinding sel. Sel hewan itu tidak memiliki dinding sel sehingga bisa bergerak secara aktif. Seperti itu. Itu adalah perbedaan yang pertama. Nah, sekarang kita mau bahas apa aja persamaan dari sel tumbuhan dan hewan. Nah, di sel tumbuhan walaupun ada dinding sel di dalamnya tetap ada membran sel. Kita lihat membran sel. Yang pertama, membran sel ya. Membran sel itu dia sifatnya adalah semi permeable. Jadi, istilahnya tidak sembarang zat bisa masuk ke dalam membran sel. Jadi membran sel itu, ini sel ya, tadi seperti yang kita lihat, sel, di luarnya ada membrannya lagi. Berarti kan membrannya itu kita ibaratkan sebagai kulitnya sel. Kalau di kita kulit. Jadi kulitnya sel itu dia tidak bisa dimasuki oleh zat-zat tertentu. Jadi nggak bisa keluar masuk seenaknya. Gitu. Hanya beberapa zat yang bisa masuk melalui ada cara-caranya nanti. Gitu. Jadi intinya semi permeable itu berarti dia selektif permeable. Selektif permeable. Dari namanya sudah ketahuan ya. Nih, selektif. Jadi dia selektif memilih siapa yang bisa masuk ke dalam selnya dan siapa yang bisa keluar dari selnya. Jadi nggak bisa masuk aja kayak misalnya kita masuk ke dalam gedung, main masuk aja gitu. Nah, nggak bisa. Istilahnya ada guardnya dulu nih. Bisa masuk atau enggak. Kalau misalnya ternyata nggak bisa masuk, dia akan keluar lagi. Dia nggak akan masuk ke dalam sel itu. Seperti itu. Oke? Nah, kemudian kita lihat susunannya di sobat belajar. Membran sel itu terdiri dari ini. Namanya adalah fosfolipid. Jadi kepalanya fosfat, nih yang bulat ini dia fosfat. Nah, yang bawahnya, yang ekornya ini adalah lipid. Nah, tapi tahu nggak sih sobat belajar?
jadi lapisan fosfolipid bilayer. Kenapa disebut fosfolipid bilayer? Karena ada dua. Nih, lihat nih. Ada atas bawah ya. Kalau sobat belajar perhatiin. Di sini satu, di sini satu. Makanya namanya fosfolipid bilayer. Nah, yang uniknya apa nih, sobat belajar? Jadi, bagian kepalanya si fosfat ini, dia sifatnya adalah hidrofilik alias suka air. Nah, kalau yang misalnya kita ibaratkan adalah yang suka berenang nih, yang suka sama air, itu adalah bagian kepalanya. Kavia tulis di sini, hidrofilik. Nah, sedangkan bagian dalamnya karena dia terbuat dari terbuat dari lipid, dia hidrofobik. Kan kalau misalnya air sama minyak itu nggak bisa bersatu, karena kan minyak itu terdiri dari lemak atau lipid. Nah, makanya air dan lipid tidak bisa bersatu. Oleh karena itu, bagian lipid dari membran sel itu dia sifatnya hidrofobik. Sedangkan kepalanya, yaitu fosfatnya itu bersifat hidrofilik, yaitu tidak takut air, alias ya bisa kena air. Seperti itu. Oke? Easy peasy dari bagian luarnya. Kemudian apa lagi persamaannya? Nah, ada yang namanya sistem endomembran. Nah, kalau sistem endomembran ini dia melibatkan 3 komponen. Ada nukleus atau kita sebut sebagai inti sel, yang tadi otaknya ya, kalau di eukariotik dia diselubungi oleh membran inti nih, nuclear envelope gitu. Nah, kemudian ada retikulum endoplasma. Nah, atau kita singkat sebagai RE, retikulum endoplasma. Ada yang kasar dan ada yang halus. Kenapa dibilang kasar dan halus? Karena kalau retikulum endoplasma yang kasar, dia ditempeli oleh ribosom. Nih. Kemudian kalau untuk yang halus, dia tidak diselubungi oleh ribosom. Nah, kuncinya di situ tuh. Retikulum endoplasma yang diselubungi oleh atau ditempeli oleh ribosom itu fungsinya untuk sintesis protein, alias menghasilkan protein. Sedangkan yang tidak ditempeli oleh ribosom itu fungsinya untuk sintesis lemak. Oke, itu kuncinya. Dan satu lagi yang yang menjadi komponen dari sistem endomembran adalah badan Golgi. Nih, badan Golgi yang di sini. Nah, namanya sistem, itu berarti ada suatu proses dong, ya kan? Kita coba nih. Ketika tubuh memerlukan protein dan juga lemak, maka si otak dari sel ini alias inti sel itu akan mengirimkan sinyalnya. Oke, kita bikin protein. Oke, kita bikin lemak. Nah, kemudian sinyalnya itu akan disampaikan ke retikulum endoplasma. Kalau mau dibuat itu protein, berarti ke retikulum endoplasma kasar, karena ada ribosomnya ya. Nah, kalau misalnya butuhnya lemak, itu berarti yang dikasih sinyal adalah retikulum endoplasma halus. Nah, setelah itu protein dan juga lemak yang sudah dihasilkan di retikulum endoplasma akan dibungkus menjadi sebuah vesikel. Nih, vesikel yang ada di sini. Jadi kayak kantung gitu oleh badan Golgi. Nah, baru setelah itu dia akan keluar dari sel dan menuju sel target yang membutuhkan. Seperti itu ya, sobat belajar. Makanya disebutnya sebagai sistem endomembran. Terus, apalagi Kak? Nah, satu lagi yang paling penting, yang paling kunci dari suatu sel itu adalah mitokondria. Oke. Mitokondria. Kalau nggak ada mitokondria, kita nggak akan bisa beraktivitas. Kenapa? Karena fungsi utamanya adalah untuk menghasilkan energi.
dari semua makanan yang kita makan, nah itu nanti akan dipecah dan diubah menjadi energi oleh mitokondria. Gitu. Jadi kalau nggak ada mitokondria nih, wah udah deh kacau, nggak bisa mengubah makanan yang sudah kita makan menjadi energi. Bisa kebayang kalau nggak ada mitokondria. Nah yang uniknya lagi, kalau misalnya atlet itu dia lebih banyak mempunyai mitokondria dibandingkan orang biasa gitu, yang nggak terlalu banyak aktivitas fisiknya. Jadi semakin banyak aktivitas fisik, maka jumlah mitokondrianya akan semakin banyak. Fun fact ya. Oke. Kemudian tadi sudah kita bahas ya organel yang sama, sekarang organel yang beda. Nah, organel yang beda yang pertama adalah dari hewan dulu kali ya. Hewan itu punya yang namanya lisosom dan sentriol. Nah, kalau misalnya lisosom itu fungsinya untuk menghancurkan semua sel asing. Makanya dia punya enzim hidrolitik. Kalau namanya udah litik-litik itu berarti dia fungsinya untuk menghancurkan gitu. Oke, ini lisosom. Nah, kemudian yang satu lagi adalah sentriol, yang ini. Kalau sentriol, dia akan berfungsi di pembelahan sel. Gitu. Jadi ketika ada pembelahan sel, dia akan mengeluarkan benang spindle yang nantinya akan menarik kromosom dalam pembelahan sel. Tunggu, nanti kelas 9 kita akan belajar pembelahan sel. Nah, nanti di pembelahan sel, dia nih yang berfungsi dalam penarikan kromosomnya. Seperti itu. Oke, kenapa nggak ada di tumbuhan? Karena tumbuhan itu dia punya ini. Karena tumbuhan dia punya dinding sel, jadi pembelahannya beda lagi. Nah, terus apa lagi yang membedakan? Itu adalah ini. Kalau di hewan ada lisosom dan sentriol, kalau di tumbuhan itu ada plastida dan vakuola. Oke, vakuola fungsinya sebagai penimbun makanan. Jadi semua makanan itu ditaruhnya di vakuola. Terus, kenapa tumbuhan warnanya hijau? Karena dia punya plastida. Oke, nah baru nih di plastida ini dia melakukan yang namanya fotosintesis. Oke, baru di dalam plastida ini dia mengandung yang namanya klorofil. Gitu sobat belajar. Oke, easy peasy ya. Ternyata sel itu adalah fungsi unit dengan fungsi yang sangat banyak. Ya nggak sih? Nah, makanya kenapa sel itu dia sangat amat menjadi fungsi kunci di dalam tubuh. Oke, sih. Nah, jadi sahabat belajar, apa kesimpulannya? Sel adalah unit struktural di dalam tubuh kita. Kalau nggak ada sel, kita nggak akan bisa beraktivitas. Oke, jangan kemana-mana, stay tune terus di live kasih saya belajar. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!